paling ngena waktu kecil itu. Makanya ternyata food, segala sesuatu bisa, tapi untuk aku food itu bukan cuma makanan, tapi food itu punya cerita di hidup aku, dan itu banyak banget. Jadi satu makanan bisa bisa ceritanya, maknanya tuh bisa dalam dan luas banget. Pasti bukan cuma di aku, pasti banyak kalian juga gitu. Arak ya, satu film yang sampai sekarang dari dulu itu paling ngena di hati aku dan aku sering nonton. Nanti aku cari tahu namanya ya. Jadi film itu kayak gini, kompetisi masak kompetisi masak, dan jurinya kalau lagi nyobain masakannya kalian pasti tahu. Itu setiap episode aku nonton. Itu film anim, kompetisi masak. Jadi misalnya dia makan kan, tapi ada satu satu menu yang pas lagi di judge itu ngena banget di aku. Jadi pas dia makan, dia gigit gitu, terus kayak duar kayak gitu. Jadi dia tiba-tiba kayak ada di pegunungan, dia kayak tiba-tiba kayak di pegunungan, terus setiap lapisannya tuh kayak bikin dia tuh dibawa dia ke satu tempat. Kan tau gak sih itu namanya apa? Kemarin tuh aku udah dapet, sekarang lupa. Gampang lah, ntar kita cari. Itu food journey aku. Terus kalian pasti punya deh. Itu tau gak sih yang setiap lapisannya, anggaplah itu misalnya lasanya kan punya lapisannya, tapi itu kayaknya kalau nggak salah Jepang deh, aku lupa ya, tapi itu anime, aku ingat banget itu anime yang kalau masuk yang terus yang kayak kan apa, gambarnya tuh yang keren gitu, terus pas satu gigitan tuh kayak yang terus jurinya kayak buka mata tapi terus di belakangnya dia kayak ada daun, ada angin, ada lautan gitu, supaya itu kacak banget sih dulu. Tapi karena kita anak-anak kecil, aku ngebayanginnya kayak, hah, bisa ya makanan kayak gitu ya, aku dulu mikirnya gitu. Bisa ya, dan ternyata benar, sumpah bisa. Banyak makanan yang kalau aku makan tuh aku akan langsung ke memori itu. Ketemulah aku sama film Ratatouille, tahu kan yang si jurinya, yang pas terakhir. Nah itu nanti kita cerita ya di part selanjutnya tentang Ratatouille itu. Kalian tahu kan yang dia karena itu dia kan nggak bisa senyum. Si kritikusnya, dia kan nggak bisa senyum, dia nggak bisa, kayak nggak bisa nikmatin hidup gitu, kayak dia tuh selalu murung gitu. Terus dia mencari gitu, dia kayak masih ada sesuatu gitu, kayak ada sesuatu yang dia cari tapi dia nggak tahu. Pokoknya dia tetap jalanin hidupnya kayak biasa aja gitu, sampai dia makan ratatouille itu, sup itu, ratatouille ya, yang ratatouille itu dia makan itu, terus dia langsung keinget sama rumahnya. Nah, sama Willy Wonka, tau kan yang coklat factory itu juga kan, coklat itu kan punya journey buat dia kan, karena dari kecil tuh papanya dokter gigi, nggak boleh dia makan coklat kan. Terus papanya selalu dulu tuh dia tuh giginya sampai bagus banget, nggak boleh makan coklat segala macem, makanya dia bikin coklat gitu. Nah makanya aku tuh ngerasa ngomong kayak gini kayak orang aneh gak sih, kayak orang weird, tapi aku bener-bener ngalamin ini, bener-bener kayak misalnya aku ada masalah, aku ingetin itu kayak bisa, kayak seakan-akan masalah itu kayak nggak ada gitu. Beneran kayak di sini aja kayak mau nangis, ngerti gak sih? Tapi bukan nangis yang kayak aku bukan kayak sedih, tapi kayak ada sesuatu gitu, kayak iya, selalu setiap makanan untuk aku tuh, makanan itu journey dan memori untuk aku ya. Untuk kamu apa gitu? Aku makan ya. Nah nanti ini kan udah setengah jam ya, udah lama, kita bisa bikin 3 part nih. Next kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nanti kalau aku bisa atau nggak buat di next, aku tunjukin nama-namanya apa aja, film yang aku bilang, makanan-makanan yang tadi aku sebutin. Dan kalau bisa juga dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan mengendaki, dan kalau nggak juga nggak apa-apa, aku bisa ke situ, misalnya ya reunian sama makanan-makanan yang ada artinya gitu. Sebenarnya banyak makanan yang ada artinya buat aku, cuman tadi itu salah satunya.
Jadi apa namanya, udah 35. Oh iya, sisa segini sih. Ada ini sampai si Ratua, nanti paling dia cuma tengah-tengahnya doang, ntar dua-duanya juga nggak habis. Ya udah deh, kalau gitu itu cerita aku tentang food journey aku. Jadi aku percaya semuanya nggak ada yang kebetulan, semuanya sudah dirancangkan. Don't forget tuh, aku sampai sekarang belum punya moto sih, tapi yang aku nggak punya moto, tapi aku tahu food itu memory and journey. Bukan, aku kan kemarin bilang kan kalau bisa makan yang eat good food, enggak, food itu memory and journey. Setiap makanan sampai sekarang pun, makanan yang aku makan di kedepan nanti akan jadi memori buat aku. Bye bye. Dan ada ceritanya, ada yang bisa diceritain, ada yang cuma bisa jadi memori, diingat dan untuk pelajaran ke depan. Bye bye.